Ya Allah Bapa, biarlah rasa haus dahaga akan Engkau, hadirat-Mu, firman-Mu Engkau kerjakan hari ini di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu yang sangat Engkau kasihi, supaya di dalamnya hati kami melimpah ucapan syukur, dan kami pun oleh pertolongan Roh Kudus hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir hidup kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Hidup takut akan Tuhan. Nah, saya akan bacakan ayat 12. Siapakah yang takut akan Tuhan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat penting yang pemazmur, yang Daud sampaikan untuk diketahui, direnungkan oleh umat Tuhan. Daud adalah orang yang memiliki kehidupan persekutuan yang akrab dengan Tuhan Allah. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kalimat ini, pertanyaan ini merupakan pernyataan kehendak Tuhan bagi kita ciptaannya, khususnya kita umatnya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang takut akan Dia. Alhamdulillah jemaat Tuhan, pada zaman ini sudah sangat sulit mencari orang yang takut akan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita beribadah, kita melayani, kadang kita pun tidak takut akan Tuhan. Hanya menjalankan rutinitas ibadah, rutinitas pelayanan, tetapi hati yang terpaut kepada Tuhan itu sudah mulai memudar. Bahkan mungkin tidak ada di dalam momen-momen kita beribadah dan melayani Tuhan. Di zaman dulu kita lihat, zaman sekarang. Jadi ini sebuah kebenaran. Bahkan kalau nanti kita perhatikan di 2 Timotius 3, di sana dilukiskan bahwa orang-orang di akhir zaman ini sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Alhamdulillah, jangan berpikir kalau kita di gereja pelayanan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hofni Finehas melayani, ya, bangsa Israel. Kemudian Nadab dan Abihu melayani, tapi mereka semua mati. Kenapa mati? Karena tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya. Padahal Tuhan yang maha melihat, maha tahu, yang tahu seluruh isi hati umatnya, bahkan pelayan-pelayannya. Dia tahu apa motivasi dari orang ini. Ketika Nadab dan Abihu, ketika Hofni dan Finehas tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan, tidak takut lagi akan Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan Allah. Itu artinya peringatan bagi saya dan setiap kita. Kalau kita juga tidak takut akan Tuhan, apalagi kita beribadah melayani Tuhan, cepat atau lambat kebenaran ini akan sampai kepada setiap kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu hidup takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang tulus dan tulus kepada Allah yang maha segalanya, yang sudah menciptakan kita, lebih-lebih telah membebaskan kita dari kutuk dosa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini namanya takut akan Tuhan. Saya bacakan Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, perhatikan, takut akan Tuhan itu artinya apa? Benci kepada kejahatan, menjauhi hal-hal yang jahat, menolak hal-hal yang jahat. Ini namanya yang disebut dengan takut akan Allah berdasarkan Amsal 8 ayat 13. Makanya dikatakan pengamsal, aku benci kesombongan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Kecongkakan
akan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dikatakan tadi takut akan Allah berarti apa? Membenci hal-hal yang jahat, termasuk di dalamnya hal yang paling Tuhan tidak sukai adalah kesombongan, kecongkakan keangkuhan. Tuhan sudah menetapkan setiap orang yang congkak cepat atau lambat pasti akan mengalami kehancuran. Orang yang tinggi hati pasti akan mendapati dirinya jatuh. Siapapun itu, baik saya dan setiap kita semua yang ada di sini, kalau kita di dalam kesombongan, di dalam hal melakukan kejahatan tidak takut akan Tuhan, kita tinggi hati, cepat atau lambat kita akan mengalami hal itu. Lucifer dijatuhkan Tuhan. Siapa lagi? Banyak contoh. Tuhan mencegah saya, mencegah setiap kita untuk tidak hancur, mencegah setiap kita untuk tidak jatuh. Tetapi apa? Kita menolak. Karena apa? Kita lebih mementingkan perasaan kita, daging kita, keinginan daging, keinginan mata harus saya puaskan. Padahal apa? Kita tidak sadar, kita ditipu oleh si jahat. Tipu muslihat yang masuk sehingga kita berkata tidak apa-apa, saya harus tuntaskan perasaan hati saya. Walaupun Tuhan berkata ini jahat di mata Tuhan. Coba bayangkan, renungkan dulu baik-baik. Bukankah Tuhan Allah begitu mengasihi kita? Bukankah Dia sangat sabar menanti kita supaya kita tidak jatuh? Bukankah Dia dengan penuh kasih mengingatkan kita, jangan lakukan itu, jangan lakukan yang jahat, jangan hidup di dalam kesombongan. Karena apa? Itu menghancurkan kita. Tapi kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak sadar akan kasih karunia Allah, betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita. Perhatikan dengan baik. Saya bacakan ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Seringkali kita buta terhadap hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan sering kita anggap yang kita lakukan itu benar. Karena apa? Itu bukan jalan yang benar. Dibimbingnya kita, manakala kita tidak tahu jalan yang benar. Dibimbingnya diarahkan kita supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah, yang keliru. Ketika kita bingung, ketika kita bimbang, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita ambil keputusan untuk membangun diri kita, Tuhan tunjukkan, teguhkan, ini loh anakku, jalan yang harus engkau pilih. Karena di jalan kebenaran inilah semua berkat-berkatku sudah kesediakan untuk aku curahkan, engkau nikmati di dalam hidupmu. Yang kedua, karya Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Mereka menetap dalam kebahagiaan. Ayat yang ke-13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Perhatikan, di dalam Khotbah 8 ayat 12 dikatakan demikian, walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap akhiratnya. Tuhan ingin kita menghormati hadirnya Tuhan di gereja ini. Kenapa saya selalu berkata, ya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ingin kita bersekutu menikmati kebersamaan Tuhan. Amin. Nikmatilah, Tuhan ada di sini untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Tapi kita yang sering memiliki sikap hati yang tidak benar. Ini seringkali tidak kita sadari awalnya. Apakah kita saat ini menikmati kebahagiaan itu, menikmati ketenangan di dalam hidup itu, menikmati sukacita di dalam hidup kita, dan hati kita melimpah ucapan syukur karena kita tahu Allah yang Maha Hadir, Dia jelas-jelas hadir di Bait-Nya yang kudus untuk kepentingan kita. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan Allah, tidak ada kebahagiaan bagi kita. Percaya
senyum-senyum, kita bisa tertawa di hadapan orang. Ya, tetapi Amsal berkata, di dalam tertawa pun hati bisa pedih. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kebahagiaan dan sejahtera, sukacita yang sejati itu akan hilang dari dalam hidup kita. Sampai kita benar-benar takut akan Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, anak cucunya mewarisi bumi. Bangsa Israel keluar, kemudian Tuhan memberikan perjanjiannya. Dia katakan apa? Aku akan mengeluarkan kamu dari perbudakan ini dan membawa kamu kepada milik pusaka yang telah kusediakan bagimu, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, bukan hanya kita yang menerima janji Allah, berkat-berkat yang seperti sudah Tuhan sediakan di tanah perjanjian itu, berlimpah madu dan susu. Tetapi dikatakan di sini, anak cucu orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi, akan menikmati milik pusaka, akan menikmati susu dan madu, berkat-berkat yang terbaik itu di dalam hidup mereka. Amin. Jadi apa Mamina? Kita takut akan Tuhan itu bukan hanya untuk kepentingan kita, kepentingan anak cucu kita. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, anak cucu kita pun akan merana, akan kering hidupnya. Karena apa? Karena kesalahan kita memilih tidak takut akan Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang kita di sini harus menjadi teladan bagi generasi muda, memberikan contoh yang benar. Karena apa? Kita ini dimintai Tuhan pertanggungan jawab. Artinya apa? Kita yang ada di sini, baik jemaat, pengurus pelayan Tuhan, diminta Tuhan pertanggungan jawab. Apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan, ya, anak cucumu, untuk gereja ini, untuk membangun kerajaan Allah di tempat ini, dituntut kita. Kalau kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh, tidak membangun generasi yang di bawah kita, maka generasi yang di bawah akan hancur. Itu dosanya kita sendiri yang menanggung. Para orang tua, kita semua di sini, pengurus pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang punya anak dan cucu, punya tanggung jawab, dituntut Tuhan nanti pertanggungan jawabnya. Amin. Jadi pilihlah jalan kehidupan, jalan kebenaran. Wariskan itu kepada anak cucu kita. Wariskan hidup yang takut akan Tuhan kepada anak cucu kita. Supaya apa? Di dalam pertolongan Tuhan karena kasih karunia-Nya, anak-anak kita yang sekarang ini, cucu kita, akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Renungkan Aminah dengan baik-baik. Jangan mikir diri sendiri, pikirkan anak cucu. Kita mungkin berkata gak ada pengaruhnya. Firman Tuhan sudah sampaikan hari ini, itu pengaruh kepada anak cucu kita. Apa yang jahat kita lakukan, kita gak takut akan Tuhan, anak kita pun akan mengikuti, cucu kita pun akan mengikuti hal itu. Amin. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita pun mengikuti dan diberkati. Renungkan ini, ambil pilihan yang benar, jalan yang benar, hiduplah takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, Tuhan bergaul baik dengan orang yang takut akan Dia. Nah, di sini Tuhan yang berkata, kalau kita melihat Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu, sumber kekuatan, sumber damai, sumber sukacita. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, akan lahir sukacita. Akan kita miliki kekuatan untuk menghadapi godaan, untuk menghadapi masalah-masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita. Kita akan menang. Kita bukan orang-orang yang kalah. Karena Tuhan berkata, kita ditentukan dan Tuhan ingin kita ada di sana. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada menang di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Amin. Jadi Tuhan ingin, dan Tuhan artinya Dia senang dengan orang yang takut akan Dia. Dia ingin berkomunikasi, Dia ingin bercengkerama dengan setiap kita yang hidup takut. Artinya tidak semua orang. Kalau kita tidak takut, Tuhan nggak bisa melanggar firman-Nya. Bukan Dia tidak mau, tapi kita
bisa bergaul akrab, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bersekutu dengan indahnya, dengan tenangnya, dengan penuh damai sukacita, dan di situ berkat-berkat yang terbaik dicurahkan Tuhan melimpah atas hidup kita. Yohanes 15 ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Artinya, syaratnya jelas. Kalau nggak taat, Tuhan nggak akan bersahabat dengan kita. Kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan, tidak ada jalan untuk persahabatan. Walaupun Tuhan tetap mengasihi kita, tapi untuk bersahabat, no way. Tunggu dulu sampai kau hidup takut akan Tuhan, sampai kau taat, patuh kepada Tuhan. Yang terakhir, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kenapa kadang kita baca Alkitab nggak dapat, nggak ngerti? Kenapa? Karena kita nggak takut akan Tuhan. Karena kita tidak bergaul dengan Tuhan. Amin. Mengerti ya? Firman Tuhan bisa kita ketahui, tapi belum tentu kita memahami. Kita mengerti dengan benar. Karena itu kasih karunia yang diberikan Tuhan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita bersahabat dengan Tuhan Yesus. Kita bergantung dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Kalau tidak, ya kita akan memiliki konsep yang keliru. Apalagi sekarang marak Kristen progresif. Ya nanti kita ngikut juga, nggak dituntun oleh Roh Kudus, nggak bergaul karib dengan Tuhan, hanya mengandalkan otak pikiran kita yang terbatas. Akhirnya kita jadi sesat. Kita membuat konsep-konsep yang keliru karena tidak bersandar kepada Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah, amin. Jadi kalau kita bersekutu memohon, dibukakan Tuhan pikiran, diterangi hati dan batin kita, pastilah yang diberikan Tuhan adalah kebenaran, konsep yang benar, yang membuat kita hidup benar, hidup diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan, memberikan pengertian, memberikan rahasia kebenaran firman-Nya hanya kepada orang yang takut akan Dia, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya Paulus berkata, "Mintalah, aku berdoa supaya kamu diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan Allah." Kenapa kita tidak hidup benar? Karena pengertian kita tidak benar, pemahaman kita tentang firman Tuhan tidak benar, sehingga apa? Kita nggak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita tahu, tapi karena tidak masuk, tidak menjadi bagian hidup kita, tidak merupakan pengertian, pemahaman rahasia yang dibukakan Tuhan, kita nggak akan berubah dalam hidup ini. Mari kita mulai membangun kembali hidup yang takut akan Allah. Bangunlah pergaulan yang intim dengan Tuhan Allah, supaya kita beroleh kekuatan, kita beroleh kemenangan di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman di dalam hidup setiap kami. Biarlah kami hari ini Engkau jadikan, Engkau bentuk menjadi orang-orang percaya yang hidup takut akan Allah, memiliki pergaulan, hubungan yang akrab, yang intim dengan Engkau, Allah Tritunggal yang kudus, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah ini menjadi momentum yang memberikan kami kemenangan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.